Wah, Kak Ruth, apa kabar ya Iya. kakak? Oh, kakak sehat. Gimana Tapi- Bang Winor? Sehat, tapi kayaknya adik-adik di rumah ini kurang semangat sih. Kok Bang Winner lihat ya dari sini. Coba kakak sapa sekali lagi yuk. 1, 2, 3, ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, Kuat, ceria, luar biasa. ha, Iya. ha, ha, ha. Satu kali kak, coba kakak sapa adik-adik dan orang tuanya. 1, 2, 3, ya. Shalom adik-adik dan orang tua. Oh iya, apa kabarnya? Sehat, Oke, kuat, ceria, luar luar biasa. biasa. Iya. Kita akan memulai ibadah kita. Yes. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Bang Winner yang Oke. dibawakan oleh Bang Winner. Bang Winner, oke, kepada orang tua dan adik-adik yang ada di rumah, Bang Winner undang untuk berdoa bersama, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Hingga pada hari Minggu ini kami akan memulai beribadah, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatilah hati dan pikiran kami sebagai anak-anak-Mu agar kami dapat mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Sertailah kami Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Iya. Oke Kak Ruth. Tapi kan Kak Ruth, sebelum Iya, Bang? kita memulai ibadah kita, Iya. Bang Winner mau ingatkan kepada adik-adik dan orang tua kita agar mempersiapkan persembahannya dulu ya Kak ya. Oh, persembahan. Jangan lupa juga Alkitabnya. Alkitab ya, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Yes. Iya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi dari lagu yang kita pertama, apa yaitu judulnya Kak? Berani Tampil Beda. Wah, berani tampil beda. Iya. Berarti adik-adik dan orang tua harus kita undang untuk bangkit Bangkit berdiri. Musik Bang Roni. Yo, adik-adik dan orang tua yang ada di rumahnya, semuanya harus bergerak bersama. Kita gerak bersama ya, ayo. Saat Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apakah? Aku berani tampil beda. Satu kali lagi, ya orang tuanya kami undang untuk bernyanyi bersama. Tepuk tangan dan buat gerakannya, yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku baru berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firmannya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke Kak, selanjutnya. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu adik-adik semua menyiapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya untuk mendengar firman Tuhan. Orang tua kami juga bisa mendampingi adik-adik kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dulu sebelum Oh. mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita sebelum mendengarkan firman Tuhan,
kita mau bernyanyi ya Kak ya. Iya, Supaya lebih bernyanyi. semangat lagi untuk Yes. mendengarkan firman Tuhan kita. Benar. Tapi lagunya dari mana Kak ya? KASIH. Tahu nggak Bang KASI. apa itu? Oh berarti sesuai dengan topik kita ya Kak ya. Iya. Jadilah anak-anak Terang, terang. yang Berarti mempunyai- yang mengasihi. Ya, Oke, benar. KASIH. Kita bernyanyi KASIH. Musik Bang Roni. Yuk semuanya adik-adik dan orang tua kami undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ikuti gerakannya ya. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Kasih itu apa? KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Bang Winner mau dengar kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang sama teman, seperti kasih Yesus. Oke Iya. Kak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari siapa Bang? Oke, kita panggil sama-sama ya Kak, supaya firman Tuhan ini lebih semangat lagi yang disampaikan oleh siapa? Inang Inang Bang. Pendeta. Wah, kurang dengar. Iya. Coba lebih karena kuat Kak, sendiri. 1, 2, 3, ya. Inang Pendeta. Shalom. Shalom Inang. Oh, Bang Winner apa kabarnya? Luar biasa Inang sehat. Kak Ruth? Sehat Inang, luar biasa. Iya, Inang juga sehat. Iya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Dan adik-adik sekolah minggu juga kami minta untuk kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh beribadah dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu yang diam dalam hati kami, untuk membimbing, mengajari kami mengerti kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu dan abang kakak di sini, kita akan bacakan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Diambil dari kitab Efesus pasal 5, mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyinya, adik-adik juga ikuti. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Iya, adik-adik sekolah minggu, topik atau tema minggu kita, tema cerita kita pada saat ini, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yaitu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau terang, pasti situasinya kita sukai. Jadi ada terang, tentunya kita akan boleh melihat apa saja yang ada di sekitar kita. Ada lawan kata terang, Kak Ruth. Apa itu? Iya. Gelap Inang, Oh, gelap. tidak nampak. Nah, iya, kalau gelap pasti apa yang ada di depan kita enggak kita lihat.
Iya. Mungkin adik-adik juga pernah mengalami suasana atau situasi gelap. Biasanya pada saat gimana itu Bang Winner? Saat malam hari atau mati lampu nah. Oh iya benar, kadang mau juga mati lampu ya. Yes. Listriknya padam gitu. Jadi pada saat gelap, mati lampu, tentunya apa yang ada di sekitar kita enggak bisa kita lihat. Dan biasanya kalaupun ada orang yang mungkin wajahnya jorok, kotor, terus ada di depannya juga banyak kotoran, sampah-sampah. Kalau dia jalan sesukanya, dia akan semakin kotor, tapi dia enggak kelihatan. Biasanya seperti itu. Dan biasanya orang pasti lebih senang suasana terang daripada gelap. Bang Winner gimana? Lebih suka gelap apa terang? Terang Lainang, jadi bisa melihat sekeliling kita. Ya, mana-mana yang cantik, yang ganteng-ganteng, yang indah-indah. Oh Iya, benar. Iya. Kak Ruth juga pasti seperti itu ya? Iya benar Ina, setuju dengan Bang Ina Winner. juga seperti itu. Nggak suka gelap-gelap. Kalau gelap-gelap nggak bisa main-main, nggak Iya. bisa juga baca firman, Oh benar ya, betul Nang. nggak bisa juga jalan-jalan, terus nggak bisa juga melakukan yang lain-lain. Jadi kalau gelap kita nggak suka seperti itu. Jadi biasanya gelap ini digambarkan dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak suka. Perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang membuat manusia itu berdosa. Jadi contohnya apa itu Kak Ruth? Perbuatan yang gelap. Apa ya Nang? Mencuri Nang. Ya, mencuri, berbohong, Berantem ya Nang ya? ya berantem. Wow. Iya, itulah perbuatan-perbuatan yang Tidak disukai. tidak disukai Tuhan atau perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada perilaku yang enggak dikehendaki Tuhan. Jadi Tuhan harapkan karena kita yang kita katakan sebagai orang percaya, kita yang kita katakan sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dihapus dosa-dosa kita lewat kematian dan kebangkitannya, tentunya kita sudah diangkat Tuhan menjadi anaknya. Jadi kalau kita sudah menjadi anaknya, tentunya Tuhan juga pingin, Tuhan juga senang kita enggak hidup dalam kegelapan lagi, tapi hidup di dalam terang. Iya, sama seperti seorang anak sekolah minggu, namanya Bulan. Bulan, iya. Bulan biasanya bersinar malam hari dan itu pun nggak begitu terang ya. Iya, Dan walaupun malam hari nggak tiap malam ya. iya. Iya. Kadang ditutup Ah, awan. Atau bintang. Iya, ditemani bintang. Yes. Iya, tapi ini Bulan ini sebenarnya dia punya kekurangan. Apa itu Nang? Kekurangannya kakinya cacat. Kasihan kali. Kakinya cacat. Tapi walaupun kakinya cacat, dia tetap jadi berkat. Wah, Dia tetap luar jadi berkat. Apa yang bisa dia lakukan untuk menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan hati teman-temannya, siapapun yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau dia mampu lakukan, dia lakukan. Itulah kehidupan Bulan. Jadi dia walaupun punya kekurangan, dia seorang yang cacat, seorang anak kecil, tapi dia berbuat yang besar, yang luar biasa, menjadi berkat, menyenangkan orang lain. Jadi nggak harus tunggu badannya kekar, gagah, besar, baru bisa menjadi berkat, bisa menunjukkan ada secercah terang seperti itu. Jadi hidupnya walaupun dia lemah berarti, berguna, bermanfaat. Jadi itu yang Tuhan harapkan juga memang dari kita manusia. Bagaimanapun keadaan kita, sebenarnya kita ini
diharapkan Tuhan punya makna, berguna bagi yang lain. Sama seperti di tengah kegelapan kalau mati lampu, sekecil apapun lilin seperti ini. Coba Karut. Ini ada lilin, ini gelap. Jadi walaupun lilinnya kecil ini, tapi kalau ini menyala, paling tidak di sekitar lilin ini ada terang, ada cahaya. Jadi ini pasti berguna. Demikian juga di tengah-tengah keluarga, adik-adik sekolah minggu, pastinya kalau mati lampu ada lilin kecil dinyalakan, itu berguna juga. Untuk mencari yang lain kan? Yes. Pastinya. Jadi ini lilin kecil juga berguna. Mungkin ada orang anggap sepele, ngapain untuk apa lilin kecil gitu. Tapi walaupun dia kecil, ada saatnya dia berguna pada saat gelap, pada saat malam hari mati lampu. Ini kalau dihidupin pasti berguna. Demikian juga hidup kita. Dan sama seperti tadi hidupnya bulan. Jadi di sini gambar yang kedua ada banyak bola lampu. Bohlam ya. Bola lampu ini ada 7. 7, tapi yang 6 enggak memberikan cahaya, enggak hidup, mati. Tapi 1 hidup. Jadi walaupun ini banyak, 6, ini enggak berguna. Kenapa? Enggak ada artinya. Kenapa? Karena enggak memberi cahaya, enggak memberi terang. Jadi kalau contohnya di rumah kita banyak bohlam, tapi enggak bisa dipakai, lebih bagus kita buang ya. Iya, benar. Kalau enggak diganti ya Nang ya. Iya, kalau enggak diganti. Yes. Kalau ada 1 walaupun bola lampunya itu kecil, lebih bagus itu kita simpan. Karena lebih bermanfaat. Karena itu akan bermanfaat seperti Yes. itu. Ya, demikian juga kehidupan kita. Jadi walaupun kita kecil, walaupun kita hanya sendiri, tapi kalau kita melakukan yang baik itu berguna. Yes. Dan walaupun enggak sebanyak orang bisa lakukan, 1 hal kecil yang baik kita lakukan, itu juga pasti ada gunanya bagi orang lain. Jadi berkat. Sama seperti bola lampu ini. Iya, kehidupan kita di dunia ini seringkali digoda dirayu oleh iblis. Warna apa itu iblis Inang? Ini warnanya di sini Merah. Oh, malaikatnya warna putih. Malaikatnya ada ini putih. Ada pakai sayapnya Nang ya? Ada sayapnya Iya. ini, ada ini mahkotanya. Ada mahkotanya. Iya. Kemudian inilah manusia. Kira-kira inilah anak sekolah minggu. Yes. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita ini digoda, maunya ditarik-tarik oleh iblis untuk melakukan apa? Kejahatan, hidup dalam kegelapan, berbuat yang gak baik, berbohonglah, mencurilah, berantamlah, membodoh-bodohi orang lah, gitu. Jadi kehidupan kita seringkali ditarik-tarik, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan mau dimenangkan oleh iblis. Tapi kita harus dimenangkan oleh malaikat, dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan. Yes. Jadi karena itu tetap ingat mana yang Tuhan kehendaki lewat firman-Nya, harus itu yang kuikuti. Yes. Walaupun banyak orang yang mungkin udah ditarik-tarik iblis untuk melakukan kejahatan, jangan ikuti. Justru kalau mereka sudah banyak melakukan kejahatan, biar kita enggak tergoda, jangan ikuti mereka. Apalagi kita nggak bisa menahan diri, ya kan Kak Ruth? Iya benar. Iya. Jadi karena itu kita harus menerima penawaran dan permintaan dari Tuhan Yesus sama seperti ini. Karena kalau Tuhan Yesus selalu datang, dia akan katakan, aku akan memberikan yang paling terbaik bagimu. Itu dia katakan. Ini si anak kecil, dia punya boneka kecil, kemudian Tuhan katakan, mari datang kepadaku, percayalah kepadaku, pasti aku akan memberikan yang lebih baik lagi kepadamu, yang lebih indah lagi kepadamu. Jadi kalau kita mau mengikuti ajakan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar, melakukan perbuatan yang benar, maka Tuhan senang, dia akan memberikan hal yang terbaik, yang lebih lagi
dalam kehidupan kita. Apalagi kehidupan kekal menjadi milik kita. Ya kan Bang Winer? Benar Ina. Iya, jadi jangan pernah mau tergoda oleh iblis, tapi ikutilah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sini Wah, ada gambar gambar apa ini Nang? iya, di sini ada 2 orang berantem. Wow. Nah, 2 Dua orang berantem. berantem, kemudian karena yang satu ini pakai baju biru udah babak belur. Sudah kalah ya Inang Udah ya? kalah, udah roboh dia, udah jatuh dia. Akhirnya kasihan ini yang baju putih. Wow, ada kawannya satu lagi Ada sebagai kawannya satu lagi sebagai pendamai. pendamai. Iya. Wow. Dia ini nggak suka melihat ada orang yang Berantem, ada orang yang ditindas, berkelahi ya Nang ya? berkelahi. Karena ini orang yang lemah, dia nggak suka sampai hancur-hancuran wajahnya seperti ini. Jadi akhirnya dia melerainya, melarang ini, kemudian dia damaikan. Wow. Jadi perbuatan yang patut kita tiru adalah perbuatan yang baju putih ini. Ya, membawa damai. Damai. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan, setidak-tidaknya kita sadarkan. Bagaimana caranya? Jangan lakukan itu. Tuhan tidak suka. Yes. Tuhan marah gitu. Jadi kita nanti jadi berdosa. Jadi kita akan ajak dia untuk meninggalkan perbuatannya. Jadi bagaimana seharusnya perbuatan kita lagi sebagai anak-anak terang, sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, sebagai orang yang sudah disediakan Tuhan kehidupan kekal, tempatnya di surga, maka harusnya tetap melakukan perbuatan persekutuan yang baik. Bersekutu dengan Tuhan dalam doa-doanya, dalam pujiannya, demikian juga beribadah juga, Yes. bersekutu juga dengan sesama. Ya. Jadi semuanya teman, sahabat, semuanya layak dikasihi, semuanya layak ditolong, semuanya layak diperhatikan. Jadi kalau apa yang saudaramu, temanmu butuhkan, kamu mampu lakukan, itulah yang Tuhan minta kita harus melakukannya. Supaya kita benar-benar bersinar, Wow. kita benar-benar menunjukkan terang, kita menjadi berkat bagi yang lain. Jadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya tetap dilihat orang karena perbuatannya yang baik. Yes, benar ini. Perbuatannya yang menyenangkan hati Tuhan. Atau boleh melalui 5B tuh Nang kalau Bang Winer tahu. Iya. Baca Alkitab. Boleh Beribadah beribadah, ya, bersekutu, bernyanyi dan Berdoa. Terakhir Iya. 5B. Iya. Anak-anak Ada 5. sekolah minggu pasti sudah tahu. Sudah tahu tentang karena 5B ya. 5B. sudah berulang-ulang ya kan Iya. kita Iya, itu harus dilakukan setiap hari. Jadi waktu kita itu adalah waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, hendaknya kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang menjadi berkat bagi sesama karena Tuhan sudah menebus kita dan sudah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyapa kami lewat firman-Mu. Engkau mengajak kami menjadi anak-anak terang, karena kami sudah Engkau tebus dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Karena Engkau sudah menebus dosa-dosa kami, mengangkat kami menjadi anak-Mu yang Engkau kasihi. Karena itu Engkau meminta kepada kami, supaya kami hidup dalam kebaikan, hidup dalam kasih Tuhan, mau bertindak adil, mau hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Sehingga kami benar-benar bermakna, punya arti, berguna, jadi berkat bagi sesama kami. Karena apapun kelemahan dan kekurangan kami, kalau kami mau melakukan hal-hal yang baik,
hidup kami berharga, berguna, bermakna bagi Tuhan dan sesama kami, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, mengajari kami bahwa kehidupan kami sangat berguna dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, Bang Winner sama Kak Ruth, ada enggak mau diumumkan ke adik-adik sekolah minggu wartanya? Ada Ina. Wah, iya, kita ada silakan. warta sekolah minggu Inang. Iya. Oke, Iya. silakan Kak Ruth. Oke, yang pertama kakak kembali mengingatkan untuk adik-adik untuk mengumpulkan persembahannya setiap minggunya, dikumpulkan, dikasih oleh orang tua kepada sintua sektornya. Kemudian nanti sintua sektor akan menyampaikan ke gereja. Jangan lupa setiap minggunya. Iya. Oh, berarti walaupun kita beribadah di rumah aja Kak Ruth, Iya. adik-adiknya tetap mengumpulkan persembahan Yes, betul. dan diserahkan kepada sintua Sintua sektornya masing-masing. masing-masing. Oke, selanjutnya Kak Ruth, Bang Winner ada warta sekolah minggu lagi nih. Apa itu Abang? Tapi kita harus ambil yang satu ini. Oh, apa itu ya? Wah, Cedeng. ada apa ini Kak Ruth? Ini Apa ini namanya? gembok. Gembok. Iya. Salah Kak. Celengan. Oh, Celengan ini kan Ina. celengan. Aduh. Yes, ini Oh. celengan kita cantik punya Bang Winner warna biru. Oke. Iya. Celengan ini anak-anak sekolah minggu dan orang tua kami sudah dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu kita Kak ya. Iya. Dari tahun lalu agar dapat dipergunakan dan diisi setiap harinya. Oh iya, setiap hari ya Bang? Ya, kalau Iya, bisa tiap setiap hari dong, Oh, sampai iya. penuh. Tapi gunanya apa ya Kak Ruth ya? Oh itu untuk pembangunan gedung sekolah minggu, perkantoran Ya. dan rumah dinas gereja Rumah kita. dinas gereja kita, Iya. apalagi terutama berguna untuk apa enaknya membangun Rumah rumah Tuhan. Tuhan. Ya, Iya. jadi untuk anak-anak sekolah minggu jangan sungkan-sungkan untuk mengisi celengan yang sudah dibagi agar nanti dapat dikumpulkan dan diserahkan kepada kakak dan Guru abang sekolah guru minggu. sekolah minggunya. Oke Kak Ruth, Iya. selanjutnya ada apa? Dan yang terakhir ini tugas kita. PR anak-anak sekolah minggu yaitu ayat hafalannya. Wow, kita Ayo. punya ayat hafalan ya Iya, Kak Ruth ya. setiap minggunya kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Oke, sama-sama Kak Ruth. 1, 2, 3, Ya, ya. ya. Efesus 5 ayat 8. Oke, Delapan. selanjut satu kali Kak. Iya. 1, 2, 3, ya. Efesus 5 ayat 8. Oke, Iya, nanti boleh kepada dibaca adik-adiknya, di iya, rumah. boleh dibaca Yes. dan dihafal. Yes. Dan untuk video rekamannya boleh nanti dikirim ke nomor Nomor di guru sekolah minggu yang bawah. ada di bawah Yes. ini. Iya. Ada lagi Demi- Kak Ruth yang disampaikan? Sepertinya sudah itu Sudah, aja. Oke. Iya, tapi sebelumnya kan nyanyi dulu. Oh, kita nyanyi Oh, dulu. kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu baru- Nah, kita nyanyi baru dulu Kak Ruth penutup. supaya kita Oke. ditutup. Oke. Tapi ngumpul persembahan dulu. Ya, Yes, kita akan sambil menutupnya mengumpulkan- sambil bernyanyi dan mengumpulkan Mengumpulkan persembahan. persembahan. Kepada adik-adik dan orang tua kami undang untuk bernyanyi bersama sembari mengumpulkan persembahan. Lagunya? Kalau lagunya apa? Ayo kasih tahu dong judulnya Kak Ruth. Iya, lagunya Aku Anak Terang. Lagunya Aku dan Anak Terang Ina. Yes. Kita bernyanyi bernyanyi bersama. sama-sama. Musik Bang Roni. Oke, tepuk tangan semuanya kepada adik-adik yang ada di rumah dan orang tua beserta inang kita yang ada di sini. Kita bernyanyi Yeah. bersama. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemana aku pergi? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Lompat. Kemana aku pergi? Satu kali lagi ya Kak ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemana aku pergi? Lompat. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Kemana
Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Mina. Selamat hari Selamat Minggu. hari Minggu buat orang tua dan adik-adik yang ada di rumah. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan tetap jaga Kesehatan. Jaga jarak dan pakai masker. Dan cuci tangan. Yes. Oke. Oke, Sampai shalom. jumpa. Sampai jumpa minggu Dalam depan. ibadah minggu depan. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang hanya sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi esok. Apa arti hidupmu? Hidupmu hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14.
ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kasih. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah hati hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa terjadi besok. Apakah arti hidupmu sama seperti uap sebentar kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu sama seperti uap sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi esok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu dahulu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu
Hidupmu itu sama saja seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Terima kasih.